pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Aprilia Trigrahminingsih dalam acara Children Society News edisi 3.0 hari ini Senin 11 November 2019. Hari ini kita akan mengabarkan materi-materi yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam Children Society News pagi ini. Suatu perubahan kehidupan yang cukup esensial pada anak usia SD adalah semakin luasnya lingkungan pergaulan. Sejak memasuki lembaga pendidikan prasekolah, anak memperoleh perluasan yang sangat berarti dalam jangkauan interaksi sosialnya. Sehubungan dengan perkembangan sosial dari pribadi anak, ada beberapa aspek esensial yang perlu Anda pahami sebagai calon guru SD. Yakni berkenaan dengan yang pertama, ada perkembangan emosi dan hubungan pertemanan, dan yang kedua, ada perkembangan identitas diri, yang ketiga, ada perkembangan kesadaran identitas jenis kelamin, yang keempat, ada perkembangan moral, dan yang terakhir, yang kelima, ada implikasi bagi pengembangan lingkungan belajar yang kondusif. Saya akan menjabarkan mengenai perkembangan sosio-emosional anak. Ya, langsung saja dari yang pertama. Ada 3 pandangan utama yang menjelaskan fenomena perkembangan sosio-emosional anak, yaitu teori etologi, teori belajar sosial, dan teori kognitif. Menurut teori etologi, untuk jalinan kasih sayang ibu dan anak merupakan dasar bagi perkembangan aspek sosio-emosional anak, dan selanjutnya adalah perilaku bawaan. Sementara itu, teori belajar sosial memandang bahwa jalinan kasih sayang ibu dan anak sebagai hasil dari interaksi antara keduanya yang saling mempengaruhi perilaku masing-masing. Berbeda dengan 2 pandangan di atas, teori perkembangan kognitif anak menanggapi bahwa perkembangan sosial diperoleh dari upaya bayi mengasimilasikan peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai ke dalam struktur mentalnya. Selanjutnya, faktor penting yang berpengaruh dalam perkembangan sosio-emosional anak yang pertama, perlakuan dan cara pengasuhan orang tua. Jadi, kasih sayang orang tua yang kuat dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kognitif anak. Yang kedua, ada kesesuaian antara bayi dan pengasuh. Jadi, di dalam proses interaksi antara pengasuh dan anak, mereka bisa saling mempengaruhi antar satu sama lain. Yang ketiga adalah temperamen bayi. Jadi, interaksi orang tua atau pengasuh dengan bayi dipengaruhi juga oleh faktor kepribadian bayi. Yang terakhir adalah perlakuan guru di sekolah. Jadi, perlakuan guru terhadap anak memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap perkembangan sosio-emosional anak. Beralih ke materi selanjutnya, yaitu hubungan pertemanan yang akan dilaporkan oleh Saudari Dian di lokasi. Dian, silahkan. Terima kasih Saudari Aprilia. Saya di sini akan melaporkan tentang hubungan pertemanan atau rekan sebaya. Hubungan pertemanan ini ditandai semakin terkaitnya anak melakukan aktivitas atau interaksi dengan teman sebaya. Ada 2 faktor yang mempengaruhi anak untuk membangun hubungan pertemanan. Yang pertama, keterampilan fisik dan komunikasi, di mana seorang anak akan memperoleh dan memperluas jaringan hubungan dengan teman sebayanya. Faktor yang kedua yaitu tentang kelompok anak-anak yang dapat memenuhi kebutuhan sosial anak tersebut, di mana anak tersebut menjumpai kesamaan antara minat, harapan, dan pola pikir dan sebagainya, dan mendapatkan sebuah kesenangan yang tidak bisa didapatkan dari orang tua ataupun orang dewasa lainnya. Untuk selanjutnya, ada 5 unsur determinan yang sangat penting dalam hubungan pertemanan anak. Yang pertama yaitu ada kesamaan usia. Nah, di sini anak-anak akan lebih senang dan juga akan lebih terdorong untuk melakukan hubungan pertemanan karena mereka memiliki tema dan juga pemikiran yang sama dalam berbincang. Yang kedua, ada faktor situasi. Nah, jika situasi ini anak-anak berkumpul lebih banyak dan itu akan membuat sebuah pertemuan atau perkumpulan yang kompetitif daripada yang lebih kooperatif. Dan yang ketiga adalah keakraban. Nah, keakraban ini dalam pertemanan akan menumbuhkan sebuah jalinan persahabatan yang juga keterkaitan antara yang lebih dalam antara kedua anak tersebut. Untuk selanjutnya ada ukuran kelompok. Nah, ukuran kelompok ini akan menentukan lebih kohesifkah, lebih komunikatifkah antara anak satu dengan anak satunya lagi. Yang mempengaruhi itu adalah kebanyakan kelompok atau lebih sedikit kelompok.
Untuk yang kelima, ada perkembangan kognitif anak. Nah, ini kemampuan kognitifnya meningkat, maka hubungannya juga akan meningkat. Maka dari itu, sebuah pemeranan perkembangan kognitif sangatlah penting. Untuk selanjutnya, saya akan membahas sebuah persahabatan dalam hubungan keterlibatan kedua anak. Untuk ini, salah satu bentuk yang sangat khusus dalam sebuah hubungan perjalanan yaitu persahabatan, di mana semua anak atau antara kedua anak itu menjalin hubungan yang lebih loyalitas dan keintiman, saling menyayangi, juga diwarnai sebuah kesenangan antara kedua anak tersebut. Hubungan persahabatan ini didorong oleh kesamaan minat dan juga harapan, pola pikir, dan semacamnya. Dalam persahabatan ini juga diwarnai oleh loyalitas, keintiman, dan juga saling menyayangi. Di lokasi Dian melaporkan, saya kembalikan ke Aprilia. Terima kasih Saudari Dian Marlini atas laporannya. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan Saudari Anggun Rahmawati yang akan menjelaskan mengenai materi perkembangan identitas diri. Silahkan Anggun. Terima kasih April, saya Anggun Rahmawati akan melaporkan mengenai perkembangan identitas diri. Salah satu unsur kepribadian ialah konsep diri, yaitu keseluruhan persepsi seseorang tentang dirinya, perilaku, harga diri, dan kepribadian. Konsep diri ini akan mempengaruhi seseorang untuk melihat dan memperlakukan dirinya sendiri, serta cara untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Berikut konsep identitas diri menurut Erikson. Erikson berpendapat bahwa tema utama kehidupan ialah pencarian identitas. Dalam pandangan Erikson, identitas pribadi seseorang terbentuk melalui perkembangan proses krisis psikososial. Menurutnya, setiap individu akan dihadapkan pada krisis-krisis kehidupan dalam setiap fase perkembangannya. Jika ia mampu mengatasi krisis-krisis tersebut, ia akan memiliki kehidupan yang terintegrasi dan kemampuan menguasai lingkungan. Sebaliknya, jika ia gagal menyelesaikan krisis tersebut, maka ia akan menjadi orang yang hanyut dalam arus kehidupan. Berikut tahap krisis yang dialami oleh bayi sampai hingga masa anak-anak. 1. Kepercayaan lawan ketidakpercayaan. Kepercayaan dasar ialah kepercayaan yang sifatnya fundamental pada diri bayi kepada orang lain dan lingkungannya. Kepercayaan dasar bayi akan terbentuk melalui perlakuan orang tua dan orang dewasa lainnya yang berupaya memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginannya. Bila si bayi merasa terjamin kehidupannya, maka ia akan mengembangkan kepercayaan dasar ini. Sebaliknya, jika bayi merasa kebutuhannya tidak terpenuhi atau tidak ditanggapi, maka ia akan menumbuhkan sikap rasa tidak percaya terhadap orang lain dan lingkungannya. 2. Kemandirian lawan malu dan keraguan. Pada usia 2-3 tahun, anak semakin independen, baik secara fisik maupun psikologi. Ia dapat berjalan, berbicara, mengambil sesuatu, dan hal lainnya. Kemampuan-kemampuan tersebut membuat anak memiliki peluang-peluang baru untuk berkembangnya kepribadian. Namun, pada saat yang sama, ia juga menghadapi kerawanan-kerawanan baru seperti kecemasan atau perpisahan dengan orang tua. Keberhasilan anak dalam mengatasi krisis ini akan mengembangkan rasa kemandiriannya. Sebaliknya, bila anak tidak berhasil mengatasi krisis tersebut, ia akan cenderung menjadi orang pemalu dan penuh keraguan. 3. Inisiatif lawan merasa berdosa. Krisis ini terjadi pada usia sekitar 4-5 tahun. Pada masa ini, anak mengalami gejala psikologis untuk mengidentifikasi dirinya dengan orang lain. Ia akan berusaha untuk melakukan banyak hal dan mencontoh apa yang dia lihat. Hal ini dapat mendukung anak untuk berinisiatif. Namun, pada kondisi tertentu, anak akan merasa berdosa jika apa yang ia lakukan salah. Jika ia mengembangkan perasaan ini, maka ia memiliki perasaan bersalah yang berlebihan. 4. Mampu berkarya lawan inferioritas. Pada usia 6 tahun hingga remaja, anak-anak memasuki usia berkarya. Mereka dituntut untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan dan tugas dengan baik. Pengalaman-pengalaman keberhasilan yang diperoleh akan menumbuhkan perasaan dan kepercayaan bahwa dirinya mampu berkarya. Sebaliknya, jika anak mengalami banyak kegagalan yang disertai cemoohan, maka ia akan merasa tidak percaya terhadap kemampuan yang dimilikinya, sehingga cenderung merasa inferior atau merasa bahwa dirinya tidak berarti. Anggun Rahmawati melaporkan.
Terima kasih Saudari Anggun Rahmawati atas laporannya. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan Saudari Dini Kamilia yang akan menjelaskan mengenai perkembangan kesadaran identitas jenis kelamin. Dini Kamilia, silahkan. Terima kasih Saudari April, saya Dini Kamilia dari lokasi akan menyampaikan perkembangan kesadaran jenis kelamin. Jadi, dari perkembangan kesadaran jenis kelamin ini ada faktor yang mempengaruhi. Pertama, ada faktor dari biologis. Faktor biologis ini adanya perbedaan anatomis dan hormon antara pria dan wanita menyebabkan perbedaan psikologis di antara mereka. Yang kedua, ada faktor sosial. Dari faktor ini, anak mempelajari peran jenis kelamin melalui peniruan dan observasi terhadap perilaku orang tua, yakni orang tua merupakan salah satu sumber belajar secara psikologis. Yang ketiga, ada media massa. Media massa merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi kesadaran jenis kelamin. Dari media massa ini memiliki pengaruh terhadap perkembangan seks pada jenis kelamin. Yang keempat, ada pengaruh perkembangan kognitif. Pembentukan peran jenis kelamin berlangsung setelah anak mengembangkan konsep tentang peran jenis kelamin tersebut. Sejak anak memahami dirinya sebagai seorang pria atau wanita, ia mengorganisasikan dunianya berdasarkan peran jenis kelaminnya. Seiring dengan berkembangnya kognitif, anak terus didorong untuk tetap konsisten berperilaku sesuai dengan peran jenis kelaminnya tersebut. Selanjutnya, perkembangan kesadaran jenis kelamin dibagi menjadi 3. Pertama, ada perbedaan peran jenis kelamin. Di sini ditinjau dari aspek kognitif dan yang kedua ada dari aspek sosial dan kepribadian. Yang pertama, dari aspek kognitif dan prestasi. Dalam aspek ini, ada kecenderungan bahwa kemampuan verbal wanita lebih tinggi daripada pria. Selanjutnya, bayi wanita pun lebih cepat bersuara daripada bayi pria. Dan pada masa anak-anak, wanita lebih unggul hitungan daripada pria, karena pria lebih dalam hal rasional matematika. Namun, setelah tumbuh dewasa, ada kecenderungan menyatakan bahwa wanita kurang kompeten sehingga kurang percaya terhadap kemampuan intelektualnya. Yang kedua yaitu aspek sosial dan kepribadian. Dalam aspek ini, pria cenderung lebih aktif dan agresif daripada wanita. Karena wanita lebih mampu membaca emosi orang lain, toleran dan peduli. Yang selanjutnya, pria pun cenderung menggunakan fisik daripada wanita. Wanita itu lebih dapat berkompromi dan bersifat persuasif terhadap lingkungan. Pembagian kedua yaitu pembentukan tipe jenis kelamin. Di sini pada saat kelahiran, yang paling jelas perbedaan anatomi adalah seksual pada wanita dan pria. Di minggu-minggu awal kehidupan, bayi perempuan lebih banyak kontak mata, dan bayi pria lebih banyak aktivitas terhadap motoriknya. Selanjutnya, di usia 2 tahun pertama, anak perempuan lebih vokal dan mampu menggunakan bahasa daripada anak laki-laki. Dan di anak laki-laki itu cenderung rentan terhadap penyakit. Dan selanjutnya, setelah usia 2 tahun, bayi mampu menyatakan reaksinya terhadap apapun oleh orang tua tersebut. Pembagian yang ketiga yaitu klasifikasi peran jenis kelamin. Di sini, anggapan yang lazim di masyarakat adalah bahwa anak laki-laki harus tumbuh menjadi maskulin dan anak perempuan harus menjadi feminim. Terima kasih, Dini Kamilia melaporkan. Terima kasih Saudari Dini Kamilia atas laporannya. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan Saudara Andre Sugesti Wicaksono yang akan menjelaskan mengenai perkembangan moral. Silahkan. Ya, terima kasih April. Saya Andre, melapor dari tempat kejadian tentang perkembangan moral. Dalam kehidupan sosial di masyarakat, anak berhadapan dengan ukuran yang menentukan benar salah baik buruk dari suatu tingkah laku berubah tata cara kebiasaan adat istiadat yang diterima di masyarakat. Ya, selanjutnya ada teori moral menurut Piaget atau Piaget. Piaget itu menyimpulkan anak berpikir tentang moralitas itu ada 2 cara ya. 1. Heteronomus. Anak menimbang perilaku benar baik dengan membimbing akibat dari perilaku itu, bukan maksud pelaku. Nah, kedua, menurut tokoh Kohlberg, level 1, penalaran moral pro-konvensional. Anak belum menunjukkan internalisasi nilai moral pada usia ini didasarkan pada akibat yang bersifat fisik atau hedonistik. Sesuatu dipandang benar atau baik oleh anak kalau menghasilkan sesuatu yang secara fisik menyenangkan atau menguntungkan. Begitupun sebaliknya. Ya, berlanjut, ini ada tahap 1 ya, orientasi kepatuhan dan hukuman. Ini penalaran moral yang mengacu kepada kepatuhan dan atau hukuman oleh figur-figur yang berkuasa. Suatu tindakan dinilai benar atau salah tergantung dari akibat hukuman yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Ya, berlanjut ke tahap 2, orientasi individualisme dan orientasi instrumental. Pada tahap ini moral anak masih terhadap peristiwa-peristiwa eksternal fisik.
Pada tahap ini, suatu tindakan dinilai benar bila berkaitan dengan kejadian eksternal kebutuhan dirinya atau kebutuhan seseorang yang sangat dekat hubungannya dengan yang bersangkutan. Ya, berlanjut ke level 2 ya, penalaran moral konvensional. Penalaran moral individu mengacu kepada tindakan seperti yang diharapkan oleh orang lain. Suatu tindakan dinilai benar bila sesuai dengan aturan yang berlaku pada kelompok. Ya, berlanjut ke tahap berikutnya, tahap 3, orientasi konformitas interpersonal. Tahap ini menganggap aturan harus dipatuhi dan dijalankan agar orang-orang memberikan perhatian dan berbuat baik kepadanya. Ya, berlanjut ke tahap berikutnya ya, tahap 4 tentang orientasi hukum dan aturan. Menjalankan aturan bukan bermaksud agar dirinya dianggap orang baik, melainkan tugas dan kewajiban. Itu merupakan tugas dan kewajibannya menjalankan sebuah hukum. Ya, berlanjut ke level 3, penalaran moral pasca konvensional. Pertimbangan moral didasarkan kepada aturan sosial secara absolut atau mutlak. Ya, berlanjut ke tahap 5. Orientasi kontrak sosial, seorang memahami bahwa ada suatu hubungan timbal balik dan kontrak antara individu dengan masyarakat. Ya, kemudian tahap 6 ini membahas tentang orientasi universal ya. Ini tentang subjektivitas aturan sosial melibatkan pada prinsip moral yang transenden dan universal bersumber dari kata hati. Ya, Andre melaporkan. Terima kasih Saudara Andre Sugesti Wijaksono atas laporannya. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan Saudari Endah Wahyu Saputri yang akan membahas mengenai implikasi bagi pengembangan lingkungan belajar yang kondusif. Silahkan Endah. Ya, terima kasih Saudara April. Saya di sini akan menyampaikan implikasi bagi pengembangan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, sekolah adalah lembaga pendidikan yang berfungsi untuk memfasilitasi proses perkembangan anak secara menyeluruh. Di sini ada beberapa implikasi-implikasi yang membentuk atau menciptakan suatu lingkungan belajar yang kondusif bagi anak. Pada masa usia prasekolah, anak telah mengalami proses perkembangan dan diferensiasi emosi secara hampir sepenuhnya pada usia sekolah dasar. Nah, suasana emosional ini anak relatif tenang. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah anak usia SD untuk mengalami persoalan-persoalan emosional yang mendalam, seperti akibat dari orang tua yang cerai, sehingga membuat terganggunya aktivitas belajarnya. Terjadinya kasus-kasus seperti yang sudah disebutkan tadi mengimplikasikan bahwa perlunya perhatian dan penyediaan layanan bimbingan khusus dari pihak sekolah kepada yang bersangkutan. Penjelasan tentang perkembangan sosio-emosional anak mengindikasikan bahwa perlakuan yang diberikan pada anak usia sekolah dasar dalam batasan tertentu masih bisa memperbaiki kekurangan yang terjadi pada perlakuan pada masa sebelumnya. Yang lebih ditekankan di sini diperlukan adalah suasana lingkungan sekolah dan perlakuan guru yang memberikan kesempatan kepada anak untuk menghayati dan mengekspresikan pengalaman emosionalnya secara wajar. Misal, anak boleh diperbolehkan menangis ketika dia kehilangan sesuatu. Nah, untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menyadari dan menghayati emosionalnya tersebut, melakukan aktivitas seperti bermain peran, dan seterusnya. Aktivitas lainnya yang diperlukan adalah figur guru yang memberikan contoh tentang bagaimana mengekspresikan dan mengendalikan emosi secara wajar dan terpercaya dalam kehidupannya. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah menonjolnya peran teman sebaya pada usia sekolah dasar. Sekolah menyediakan berbagai kegiatan yang terprogram dan terencana untuk mereka sehingga aktivitas anak-anak dapat lebih terarahkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Berkenaan dengan perkembangan identitas diri dan identitas peran jenis kelamin, sekolah perlu menyelaraskan kondisi-kondisi tersebut terhadap perlakuan yang diberikan dengan kondisi anak.
Selain itu, guna mengembangkan kesadaran identitas jenis kelamin sesuai dengan kultur yang berlaku di lingkungannya, sangat diperlukan adanya figur dari pihak guru untuk upaya conditioning lainnya. Saya, Endah Wahyu Saputri, melaporkan. Terima kasih atas laporannya, Saudari Endah Wahyu Saputri. Demikianlah materi yang kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Saya, Aprilia Trirahminingsih, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan undur diri, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Terima kasih Endah Wahyu Saputri atas laporannya. Ya, karena waktu sudah... Untuk lebih sering berkomunikasi Anak Cut. Action. ulang. Allah. Menurutnya, setiap individu